from both. You were seeing even in the first half a few moments in which all of a sudden, whenever they were able to press the rhythm of play, whenever they were Di tangan Pak Erick Thohir, PSSI kini benar-benar sedang menuju sebuah era yang lebih bagus dari yang sebelumnya, di mana program-program yang selama ini direncanakan satu persatu mulai terlihat hasilnya, dan paling mencolok tentu saja kemajuan Timnas Indonesia itu sendiri. Beragam prestasi bagus yang ditunjukkan Timnas Indonesia dari level senior hingga junior pada akhirnya membuat sepak bola Indonesia kini lebih banyak disorot media asing. Meskipun di sisi lain masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan seperti liga dan pembinaan, namun pelan-pelan pastinya PSSI akan memperbaikinya, dan meskipun masih tahap awal namun sudah kelihatan hasilnya, tentu saja ini sesuai dengan ambisi PSS yang benar-benar ingin membuat Indonesia khususnya timnasnya jadi tim yang disegani di kawasan Asia, maka tidak heran jika akhir-akhir Indonesia sorotan beberapa media ternama yang menyebut jika Indonesia adalah tim paling ambisius di kawasan Asia saat ini. Mempersiapkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Tujuan kami adalah menjadikan Piala Dunia 2026 gol tujuan nomor satu saya. Itulah perkataan dari Shin Tae-yong, di mana dirinya tujuan Timnas Indonesia selanjutnya adalah Piala Dunia 2026, di mana dengan kata lain PSSI menginginkan Shin Tae-yong untuk bisa mengamankan satu tiket lolos ke Piala Dunia 2026, dan hal itu bukan berarti tak mungkin karena slot untuk kuota di Asia yakni 8,5. Tentu hal ini membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke babak final Piala Dunia. Namun batu hal itu tak akan mudah, namun untungnya kita memiliki ketok umum seperti Pak Erick Thohir, di mana sejak dipegang Erick Thohir PSSI menjelma menjadi sebuah organisasi yang cukup ramah di hati pecinta sepak bola nasional, di bawah kepengurusan Erick Thohir yang kita tahu orangnya tegas pelan-pelan PSSI sudah dibawa ke arah yang lebih maju, yang mana pada akhirnya itu berimbas pada performa Timnas Indonesia secara khusus. Semua orang juga tahu kalau Pak Erick ini orangnya sangat ambisius, dan ia ingin sekali sepak bola Indonesia naik kualitasnya, bahkan terbaru dengan dukungan segala pihak baik itu pemerintah atau masyarakat. Akhirnya Timnas Indonesia akan punya training center sendiri yang terletak di IKN, yang mana rencananya sudah akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Sebagaimana diketahui kalau beberapa waktu yang lalu FIFA memberikan dana bantuan kepada PSSI sebesar 5 miliar, dan dana bantuan tersebut langsung dimanfaatkan oleh PSSI untuk membangun sebuah training center untuk Timnas Indonesia yang letaknya di IKN. Pilihan itu diambil karena rencananya dalam beberapa tahun ke depan Timnas akan bermarkas di ibu kota yang baru. Jelas dana dari FIFA tadi tentunya masih kurang, maka dari itu PSSI akan membuat langkah dengan mengambil dana APBN senilai 5 miliar, tentu sebuah jumlah yang terbilang fantastis untuk ukuran sebuah training center, dan sudah pasti ini adalah bagian dari ambisi PSSI untuk membuat Indonesia lebih disegani. Kabarnya training center tersebut akan memiliki 8 lapangan berukuran besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, hingga 1 lapangan beach football. Training center itu nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti rumah sakit, hingga hotel bagi setiap pemain, maka tak heran training center ini bakal menjadi salah satu training center paling mewah setidaknya untuk kawasan Asia. Lebih lanjut dari semua itu tentu saja yang paling utama bagi Pak Erick sebagai ketua adalah bisa melihat Timnas Indonesia berprestasi di semua ajang kompetisi, dan segala upaya benar-benar ia lakukan semaksimal mungkin sehingga hasilnya pun bisa kita lihat bersama. Timnas senior ranking FIFA-nya naik secara pesat dari 170-an ke 130-an, tembus 16 besar Piala Asia dan masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kemudian di Timnas U23 meraih medali emas SEA Games setelah 3 dekade menanti, dan mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23 lalu. Untuk di kategori tim U19 sukses jadi juara AFF serta tim U16-nya meskipun tidak juara tapi berhasil menciptakan sebuah generasi yang meyakinkan bagi timnas senior di masa depan. Intinya alurnya ini sudah benar dan semua saling terhubung sehingga antara timnas senior dan junior sudah frekuensi, mulai dari pendekatan taktik dan lain sebagainya. Melihat segala perkembangan yang terjadi, tentu saja selain membuat rival-rival ngiri setengah mampus, adapun pujian dan sorotan dari berbagai media asing, ESPN misalnya, di mana mereka mengamati fenomena unik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara saat ini, sebab di saat timnas Indonesia meraih kesuksesan, sedangkan para rivalnya di kawasan Asia Tenggara harus gigit jari dan mengalami kemunduran. Selain itu segala program yang dilakukan PSSI seperti potong generasi sampai mengumpulkan para pemain keturunan dari Eropa dianggap adalah sebuah langkah ambisius untuk bisa menembus ketatnya level persaingan di Asia, dan ESPN juga tak ragu menyebut Indonesia tim yang paling ambisius di Asia dalam membangun ulang kekuatan sepak bolanya, sehingga kini meskipun secara ranking tim Garuda adalah yang terendah, namun soal materi pemain tim ini enggak seperti tim urutan 133 pada umumnya. Untuk itulah bukan hal yang mustahil dan mengejutkan jika semisal Indonesia mampu mengunci satu slot Asia di Piala Dunia. Di sisi lain, ketika Pak Erik ditanya soal peluang Indonesia di round 3 nanti, Pak Erik tetap memilih pada jawaban awal yakni untuk tetap tenang, sembari berharap diberikan yang terbaik, sebab beliau pun tahu kalau lawan-lawan yang dihadapi memang sangat seberat, dan pastinya beliau pun juga sudah menyiapkan rangkaian siasat untuk bisa membuat skuad Garuda tampil maksimal. Kemarin kita tidak jumawa tetapi tinggal selangkah lagi ke Olimpiade, ya mudah-mudahan kita diberi kesempatan ke Piala Dunia. Kita tidak bisa memilih lawan, tentu kita berhitung posisinya seperti apa dan apa kekurangan kita, kekurangan itu harus kita tambal segera, tegas Pak Erik dilansir dari Bola Sport. Terlepas dari apapun yang pasti semangat terus buat PSSI dan semua elemen timnas Indonesia, karena jika kita amati bersama memang inilah momentum yang pas untuk kita bangkit. Untuk itu semoga saja segala hal positif khususnya yang ada di timnas bisa berimbas ke hasil positif juga yang diraih. Kami pun sebagai supporter sadar jika round 3 ini sangat sulit, dan kami juga sadar kualitas timnas Indonesia seperti apabila dibandingkan dengan Jepang, Australia, serta Arab Saudi, tapi kami juga percaya asal semua elemen timnas mulai dari pemain, pelatih, sampai ke manajemen serta supporter terbersatu, bukan tidak mungkin semua yang diharapkan bisa saja terjadi.